Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi di Media Aparatur. Di sini saya akan membahas mengenai apakah bisa P3K itu untuk pengajuan kenaikan pangkat. Nah, saya tidak bisa langsung menjawab tanpa ada penjelasan dulu ya. Khawatirnya misinformasi. Jadi seperti ini ya. Untuk kenaikan pangkat itu masih berlaku untuk PNS karena PNS sudah ada naungan hukumnya. Tapi ketika P3K ingin naik pangkat itu biasanya dari atau saat ketika Bapak Ibu itu mendaftar dan mengenai kualifikasinya itu kan ada instansi yang membutuhkan P3K kualifikasi ijazah SMA, ijazah S1, ijazah S2. Nah, itu baru Bapak Ibu pangkatnya setiap kualifikasi pendidikan itu akan berbeda. Ya, ketika Bapak Ibu sudah aktif, misalnya sudah diangkat P3K, pengen menaikkan pangkat, itu tidak bisa. Karena apa? Karena P3K itu sistemnya kontrak. Kalau ingin cepat naik pangkat, Bapak Ibu harus ikut PNS dulu. Tapi jangan berkecil hati dulu, nanti saya akan jelaskan bahwa P3K itu bisa naik gaji. Dengan catatan Bapak Ibu menaikkan golongan. Ini seperti pangkat ya, seperti pangkat yang ada di PNS. Ketika Bapak Ibu punya SKKGB, maka golongan masa kerja golongan itu nanti akan bertambah, otomatis Bapak Ibu gajinya akan naik. Nanti saya akan jelaskan ya dasar hukumnya, dan ini saya coba mempertegas ya untuk P3K, dan ini udah dirangkum oleh Google bahwa untuk yang P3K ini tidak ada jaminan untuk naik pangkat, tidak seperti PNS. Karena P3K itu punya sistem kontrak, jadi tidak sampai seterusnya. Jadi di sini penjelasan ya, Bapak Ibu bisa lihat P3K dikategorikan ke dalam beberapa pangkat dan golongan. Kemudian golongan gaji P3K terdiri dari 17 tingkatan. Semakin tinggi golongan, maka semakin besar pula gaji dan tunjangan. P3K bisa mendaftar jabatan dengan kriteria tertentu seperti jabatan yang kompetisinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. P3K bisa beralih menjadi PNS ya dengan mengikuti seleksi. Oke, itu adalah penjelasan ringkasan dari Google ketika saya mencari kata kunci kenaikan pangkat P3K. Namun dipertegas juga, ini hasil diskusi bahwa dari bidang kepegawaian yang ada di instansi, hasil diskusinya itu intinya P3K tidak bisa naik pangkat, cuman bisa naik golongan, bisa naik masa kerja golongan, dan bisa naik gajinya ya. Nah, di situ nanti ada syarat-syarat tertentu juga yang harus dipenuhi. Kemudian untuk menerima SK kenaikan gaji berkala ya, atau naik masa kerja golongan, Bapak Ibu itu langsung dari pemerintah kabupaten atau kota, intinya Pemkab ya. Jadi tidak bisa langsung dari instansi naungan Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan untuk yang masa kerja golongan di sini, ini tentang Permenpan RB ya nomor 7 2023, bahwa yang kita tahu P3K tidak bisa naik pangkat. Yang bisa naik pangkat itu PNS. Tapi tidak berkecil hati, jangan berkecil hati untuk Bapak Ibu yang P3K, tetap profesional, tetap amanah untuk menjalankan kewajiban Bapak Ibu sebagai ASN. Karena di titik P3K ini banyak di luaran sana yang mengharapkan pengen ada status ya, status kepegawaian. Nah, ketika Bapak Ibu saat awal mendaftar di ijazah S1, itu Bapak Ibu masuk ke pangkat 9 atau golongan 9. Nah, posisi kolom Bapak Ibu berarti di sini. Ketika Bapak Ibu menerima SK ya, menerima SK berarti masa kerja golongannya itu kan 0.
maka Bapak Ibu akan menerima gaji pokok sebesar 2.966.500 rupiah. Ini masa kerja 0. Karena Bapak Ibu yang bisa menaikkan gaji itu hanya masa kerja golongan, tidak bisa pangkat ya atau golongan. Nah, maka Bapak Ibu kolomnya fokus ke sini Bapak Ibu. Satu kolom ini sampai ke bawah. Tapi untuk mencapai ini itu biasanya jarang ya Bapak Ibu. Bahkan tidak ada. Ya, bahkan tidak ada karena rata-rata usia P3K itu ya di atas 30 ya, atau ada yang 28 gitu. Ini jarang banget yang di posisi masa kerja golongan langsung ke naik pangkat gitu ya. Nah, saya lanjutkan mengenai untuk kenaikan gaji berkala ini. Bapak Ibu akan menerima 2 tahun sekali. Ini dari 0 masa kerja ya. Dihitung 1 tahun, 2 tahun, maka Bapak Ibu akan naik naik gajinya, yaitu menjadi 3.059.800 rupiah. Dengan catatan Bapak Ibu itu menerima SK KGB dari Pemkab. Kalau tidak bisa menerima SK KGB, maka ini tidak bisa dinaikkan ya. Karena apa? Karena untuk mendapatkan SK KGB, Bapak Ibu itu harus ada syaratnya. Indeks ASN Bapak Ibu minimal baik. Kalau misalnya tidak baik, maka tahun berikutnya Bapak Ibu, atau misalnya tahun kenaikan gaji berkala, maka Bapak Ibu tidak bisa menerima SK KGB. Apa sih SK KGB? SK KGB itu syarat untuk menaikkan gaji pokok Bapak Ibu selama masa kerja 2 tahun. Seperti itu, dengan catatan indeks ASN Bapak Ibu minimal baik ya. Nanti kalau misalnya cukup, kan ada penilaian cukup, baik, dan sangat baik. Ya, usahakan ini untuk penilaiannya baik. Maka sampai dengan 32 tahun Bapak Ibu akan mendapatkan gaji kenaikan gajinya 4.872. Kalau sudah mentok di sini dan Bapak Ibu itu masih statusnya aktif di P3K, maka Bapak Ibu akan naik golongan, yaitu golongan 10 ya. Intinya untuk kenaikan gaji berkala ini Bapak Ibu bisa mendapatkan haknya, dengan catatan Bapak Ibu harus terus mendapatkan SK SK perpanjangan kontrak lah, intinya dari pemerintah. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.